Malu sementara saya hilangkan, karena saya hidup berprinsip apa adanya. Ada yang pernah mengatakan saya, "Pak, minta-minta jangan ganggu." Saya nggak pernah ganggu orang, Bu. Untuk para pemimpin, tolong perhatikan sekali lagi, perhatikan rakyat kecil. Usahakan rakyat kecil itu bisa mencari nafkah dengan tenang. Nama saya Yarkasi, umur 64 tahun, asli Yogyakarta. Apapun saya lakukan, jualan seperti buah juga pernah saya jualan buah. Berhubung corona melanda, pemasukan nggak ada sama sekali, sehingga saya istilahnya banting setir. Ada satu teman yang mengajak saya istilahnya badut. Demi untuk menyambung hidup saya lakukan itu. Rasa malu saya buang sebentar, atau mungkin nanti kalau saya sudah merasakan keadaan ekonomi Indonesia ini membaik atau corona sudah hilang, saya juga mungkin akan menyesuaikan apa yang menurut kemampuan saya untuk istilahnya berjuang hidup. Jualan apa kayak apa akan saya lakukan. Untuk sementara ini memang saya hidup di jalanan. Ya gini Mas, dalam arti memang anak saya banyak ya Mas. Anak saya itu 5, cucu saya 7. Saya sebagai istilahnya orang tuanya, kakeknya, kalau cucu pada minta uang, kalau saya nggak punya kan juga saya istilahnya gerantes Mas. Mungkin dalam batin yang nangis saya. Lihat anak-anak yang lain bisa jajan, cucu saya nggak bisa jajan, kan saya yang istilahnya yang menderita, bukan cucu saya yang menderita, saya karena yang melihat yang saya. Kalau cucu-cucu kan taunya cuma minta, dan kalau nggak dikasih nangis paling. Rasa malu itu ada Mas, tapi kalau ketemu tetangga ya biasa saya hilangkan sementara, karena memang saya hidup apa adanya Mas. Seperti itu ya saya hadapi seperti itu. Jadi kita demi hidup ya, demi perut, saya hilangkan sementara waktu rasa malu itu. Sering Mas ketemu tetangga ditegur, temen lama dulu berhenti nanya-nanya. Ada yang malah pernah tanya, "Loh kamu ya kok sekarang gini-gini?" Ya karena saya nggak punya kerjaan, dan cari kerja aja susah seumur saya. Seandainya saya ada yang nerima aja kerja proyek pun mau, tapi kan mungkin fisik saya sudah nggak mendukung kalau untuk kerja berat. Dan mungkin juga sulit Mas, gampangnya nomor 1 sulit untuk saya diterima kerja seumur saya. Cita-cita saya juga satu Mas, saya ingin anak cucu saya itu menjadi orang yang lebih baik dari kehidupan saya sekarang ini. Jadi cucu saya kecil-kecil, saya suruh, saya istilahnya saya sarankan untuk selalu TPA, belajar dan belajar.
khususnya masyarakat Indonesia. Dari sekian banyak masyarakat Indonesia, saya sangat terima kasih karena saya hidup di jalanan, khususnya para dermawan yang masih merasa kasihan dengan saya, kehidupan saya mungkin, atau dengan status saya yang badut di jalanan itu, karena saya anggap badut itu juga suatu keterpaksaan. Saya hanya menunggu belas kasihan orang lain. Seandainya saya punya penghasilan yang lain, mungkin atau saya bisa jualan dengan lancar seperti sebelum corona, insya Allah saya juga akan berjuang ke lain selain badut. Sebagai rakyat kecil seperti saya, Mas, hidup dengan kesederhanaan saya yang saya jalani saat ini, ya tolonglah pikirkan rakyat kecil ini, khususnya lansia. Kehidupan lansia juga butuh makan, butuh dan lain-lainnya. Untuk menunjang hidup ini, tolong para lansia ini juga diperhatikan. Kalau saya melihat di TV itu bantuan, contohnya yang khususnya Jakarta apa ya itu katanya juga dikorupsi, Mas. Kok tega-teganya? Itu bantuan itu kan harusnya punya orang lain yang mempunyai hak menerima bantuan, tapi malah dikorupsi, dimakan sendiri. Itu doanya orang banyak itu akan dikabulkan nanti, Mas. Sengsara itu orang makan hanya orang lain itu. Sekali lagi para koruptor, ingat, harta itu semua hanya titipan. Jadi hati-hatilah, pertanggungjawaban nanti.